Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kansa Nabila dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 12. Saya di sini akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Kalian tahu nggak sih apa perubahan sosial itu? Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Karakteristik perubahan sosial. 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. 3. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri. 4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. 5. Dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut tetapi penentu perubahan. Ada 4 teori pada perubahan sosial ini. Teori-teori perubahan sosial itu adalah 1. Teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar, atau biasa disebut dengan spiral. Di dalam pola perubahan ini, tidak ada proses perubahan sosial masyarakat secara bertahap sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern tidak jelas. Perubahan siklus merupakan pola perubahan yang menyerupai spiral seperti gambar di samping. Contoh dari teori siklus ini adalah dalam perubahan mode pakaian, seringkali kita melihat mode pakaian terbaru kadang-kadang merupakan tiruan atau mengulang model pakaian zaman dahulu, seperti celana jeans cut bray dan juga celana kulot yang dulunya pernah booming pada masa 70-an hingga 90-an hingga sekarang menjadi tren terbaru. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan. Teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linier. Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif tradisional menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju. Apa sih contoh teori perkembangan? Banyak sekali contoh teori perkembangan pada masa sekarang, seperti HP, laptop, motor, mobil, bahkan pesawat. Pada zaman dulu belum ada kendaraan dan gadget yang sangat canggih seperti saat ini. Dari keterangan tadi, teori perkembangan menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Evolusi perubahan yang dialami suatu masyarakat dari tingkat sederhana lebih kompleks dalam kurun waktu lama dan bertahap, sedangkan revolusi berkembang sangat cepat. Teori yang ketiga yaitu teori gerakan sosial. Teori ini menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial. Menurut Stomkat, keterkaitan perubahan sosial dan gerakan sosial dapat dilihat dari 3 komponen, yaitu 1. Gerakan sosial memiliki tujuan dalam perubahan. 2. Gerakan sosial dalam hubungan yang timbal balik. 3. Gerakan sosial dalam berbagi status. Tambahan, ada 6 bentuk gerakan sosial dalam masyarakat, yaitu gerakan perpindahan, gerakan ekspresif, gerakan utopia, gerakan reformasi, gerakan revolusioner, dan gerakan perlawanan. Contohnya yaitu gerakan perlawanan yang dilakukan kaum buruh, masyarakat, mahasiswa, dan elemen organisasi sosial terhadap Undang-Undang Omnibus Law maupun penolakan UU KPK serta RKUHP di atas. Teori yang keempat atau yang terakhir, teori modernisasi. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat.
Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Teori ini melihat bahwa negara terbelakang memiliki banyak kekurangan sehingga harus menanggulangi kekurangan yang dimiliki untuk mencapai tahap tinggal landas atau take off. David Lerner berpendapat bahwa modernisasi diperlukan dalam proses perubahan sosial sehingga negara yang kurang berkembang perlu meminjam dan menerapkan karakteristik dari negara berkembang ataupun mencapai tahap negara maju. Contoh teori modernisasi yaitu media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita seolah tidak bisa lepas dari media sosial yang ternyata menjadi kebutuhan. Media sosial berperan penting dalam menjaga interaksi sosial dalam masyarakat. Padahal sebelum media sosial ditemukan, masyarakat melakukan interaksi dengan cara tradisional. Salah satunya menggunakan cara berkunjung silaturahim sebagai adat budaya asli Indonesia. Yang kedua yaitu belanja online. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.